berarti gabungan dari gerak lurus atau translasi dan juga gerak rotasi. Contohnya apa kira-kira yang menggelinding? Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Menggelinding? Roda sepeda ya, roda mobil juga ya, itu menggelinding ya roda. Ya, jadi roda itu bisa menggelinding. Kemudian apalagi misalnya selain roda? Roda tapi bisa berputar pada porosnya juga ya, atau gerak rotasi aja bisa. Misalnya tahu ya kalau kereta matic itu kan biasanya kalau dibuat cagak duanya kemudian dihidupkan keretanya, itu kan roda belakang berputar aja tapi nggak berjalan kan. Nah itu bisa jadi gerak rotasi aja dia. Nah tapi kalau keadaan menggelinding dia gabungan dari si translasi dan juga dari rotasi. Oke, jadi dia digabung. Sehingga kalau mau kita buatkan rumusnya ini, translasinya tadi kan rumusnya setengah mv kuadrat ya, tambah yang ini setengah i omega kuadrat, seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini untuk energi kinetik menggelindingnya. Nah, hari ini kita hanya membahas itu aja. Ya, jadi kita hanya membahas tentang energi kinetik rotasinya. Nah, coba lihat di sini ada soal ya. Nampak di soalnya. Nah, saya ingin coba masing-masing mengerjakan dulu ya. Coba dicatat ininya soalnya, kemudian langsung dikerjakan. Ya, kira-kira siapa yang bisa jawab nih? Saya, Sir. Nah, berapa jawabannya? Jawabannya 1000, Sir. 1000. Ini siapa nih namanya? Mukti, Sir. Oke, ya bagus ya. Enggak, Sir. 400. Oh, nggak jadi? 2000, Sir. 2000. 2000. Iya, Sir. Ya, bagus ya. Berarti yang lain udah dicoba ya. Oke, sebenarnya ini simpel aja ya. Di soalnya dikasih tahu apa? Kecepatan sudut ya, omeganya ya. Omega di soal dikasih tahu 200 radian per detik. Kemudian momen inersia bila kipasnya itu kita sebut dengan I ya. Inersianya 10. Satu ini udah cocok semua ya, udah ya. Udah pas. Tentukan besar energi kinetiknya. Oke, untuk energi kinetik rotasi ya. Nah, ini kinetik rotasi ini setengah I omega kuadrat. Nolnya kurang tuh, Sir. Yang 20.000, Sir. 20.000, Sir. 20.000, Sir. Oh ya, bentar ya saya mau record dulu ini. Tadi belum direkod nampaknya. Nggak bisa. 200.000. 200.000? 20. 200 enggak? Oh iya. 200.000, Sir. Oke ya, nggak apa-apa. Namanya belajar itu ya bisa beda-beda pendapat tuh boleh, nggak apa-apa ya. Coba kita hitung sama-sama ya. Ini jadi setengah. I-nya itu berapa kita pakai tadi? 10 ya. Kan 10 ini kan, 10 kg meter pangkat 2. Nah, omeganya ini kasih 200. Tapi dikuadratkan. Nah, hati-hati. Banyak yang silap mungkin kuadratkan ini nggak dikuadratkan, nanti bisa salah. Ya. Jadi omega itu dikuadratkan. Jadi ini berapa? Ini 5 kan? 200 kuadrat berapa berarti? 4. Nolnya tambah lagi kan gitu. 200 kali 200 kan? Jadi berapa ini? 5 kali 4? 10. Nolnya berapa? Tambah 4 lagi ya? 1, 2, 3, 4. Tapi penulisannya biasanya bisa kita rubah jadi ke kilo. Ya, berarti jadi apa nih? 200 kilojoule. Kan dia dibagi 1000 ya, dari joule ke kilojoule. Jadi jawabannya bisa 200.000 joule atau 200 kilojoule, atau bisa juga 2 kali 10 berapa ini berarti? Pangkat 5. Nanti tergantung bentuk pilihannya ya. Kalau ada soal bentuk pilihan ganda, kalian perhatikan ini yang mana yang pas diminta mungkin dalam bentuk ini bilangan baku ya, waktu kelas 10 ya, atau caranya membuatnya. Oke, itu yang nomor 1 ya. Udah paham ya? Ini nggak terlalu sulit ya.
Mana harus hati-hati dalam menghitungnya. Oke, yang nomor 2. Nah, coba diperhatikan. Piringan gerindra berputar dengan kecepatan sudut 100 radian per detik. Jika massa piringan gerindra 200 gram dan jari-jarinya 5 cm, tentukan besar energi kinetik rotasi piringan gerindra. Gerindra itu yang untuk menghaluskan permukaan gitu ya, itu alat-alat listrik gitu. Oke, ini diketahui berarti dapatnya ada omega ya. Kecepatan sudutnya itu 100 radian per detik. Nah, massa. Nah, di sini ada massanya 200 gram ya. Nah, ingat kita mau pakai satuan SI ya, satuan internasional. Ini jadi kita rubah ke kilogram bagi 1000. Jadi 0,2 kilogram ya. Kemudian jari-jarinya itu juga nih 5 cm, dirubah ke meter, berarti dibagi 100 ya. Atau bisa 5 kali 10 pangkat min 2 ya, di meter. Jadi dikonversikan dulu. Nah, energi kinetik rotasinya, nah ini energi kinetiknya untuk rotasi, nah rumusnya kan setengah I omega kuadrat. Nah, di sini katanya kan bentuknya apa? Piringan atau silinder ya, bentuk piringan itu kan. Nah, inersia dari piringan atau silinder itu apa? Masih apa lagi nih? Apa kemarin? Dua ya, mr kuadrat ya, kali dengan omega kuadrat. Ini. Nah, ini setengah kali setengah itu jadi 1/4. Masanya berapa di soal? 0,2. Nah, jari-jarinya R-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa kuadratkan lagi. Kali omega. Omeganya 100. Dikuadratkan juga. Ya. Nah, ini bisa sama-sama dibagi 2 ya. Yang di atas ini jadi 0,1. Yang 4-nya itu jadi 2 ya. Ini 5 kuadrat tuh 25 kali 10 pangkat minus. Nah, ini kalau pangkat dipangkatkan, secara matematika diapakan nih? Dikali pangkatnya ya. Ini 10 pangkat min 4. Kali, nah ini 100 kan 10 pangkat 2 nih sebenarnya kan. Ya, 10 pangkat 2 dipangkatkan 2 jadi 10 pangkat 4 ya. Bisa ngerti ini kan? Nah, ini bisa dihabisin. Karena kan kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan. Minus 4 ditambah 4, 0. 10 pangkat 0 itu 1. Nah, maka jawabannya adalah, ya ini tadi. Ini 0,05. Ya, kan 0,1 dibagi 2. Dikali dengan 25. Berarti ini 125 kan? Tapi komanya berapa? 2. Berarti 1,25 Joule. Nah, seperti ini. Ya. Kali jadi 125, komanya hati-hati, ini menghitungnya juga harus diperhatikan. Oke ya? Ya, seperti itu dia. Nah, coba kita lanjut lagi yang berikutnya nomor 3. Nah, silakan dicoba nih. Saya kasih kesempatan dulu untuk mencobanya. Bola bowling. Nah, ini bola. Bermassa 5 kg, ini massanya. 5 kg, jari-jarinya berjari-jari 10 cm. Jika bola menggelinding tanpa slip dengan kelajuan, ini V ya, bukan omega, tapi V. Tentukan besar energi kinetik total bola tersebut. Bola bowling berupa bola pejal. Nah, ini bola pejal harus ingat inersianya apa ya, bola pejal itu tadi. Nah, siapa yang mau coba ini? Udah coba? Silakan. Ada yang dapat? 56 Joule, Sir. 56 Joule. Oke, siapa itu yang jawab? Pak Roji Marpaung, Sir. Kelas? Kelas Avicenna, Sir. Dari tadi Avicenna terus ya? Yang lain, kelas lain mana nih? Avicenna kelas Olimpiade kan? Jadi maunya dari kelas saya juga ikut berpartisipasi nih. Lalu saya lihat ini dari Avicenna terus. Yang lain ada jawaban yang lain? Ada versi yang lain nggak? Oke, kita langsung bahas saja ya.
Ini saya buat di atas sini ya. Ada masanya berapa tadi di sini soal 5 kg. Kemudian jari-jari 10 cm. Ini jangan lupa rubah ke meter bagi 100 ya. Nah, kecepatannya, velocity-nya itu 4 meter per detik. Nah, apa hubungan antara V dengan R? Masih ingat ya? V sama dengan apa? R kali omega. Oke, masih ingat ya? Jadi omega itu sama apa? V per R. Nanti kita gunakan yang ini. Nah, di sini kan katanya menggelinding ya, menggelinding. Berarti energi besar energi totalnya ya energinya itu dari energi kinetik translasi dijumlahkan dengan energi kinetik rotasi. Gitu. Nah, energi kinetik translasinya ya tadi kan sudah dibahas ya, ini setengah mv kuadrat. Kalau rotasi setengah I omega kuadrat. Nah, di sini kan katanya bola ya. Kalau bola pejal ya, bola pejal harus hafal inersianya itu. Inersianya apa itu? 2/5 R kuadrat ya. Nanti ini dicoba dihafal di tabelnya itu ada ya. Ini pertemuan kita yang sebelumnya. Oke, lanjut ya. Di sini udah ada masanya, ada V-nya ya. Sebenarnya bisa langsung dijawab ya, tinggal masukkan angka atau mau dijabarkan dulu boleh. Ini saya langsung jawab aja lah ya. Ini masih M-nya 5, P-nya di soal ada juga ya, berapa? 4 ya. Ini dia 4, jadi P-nya 4 meter kuadrat ya. Nah, ini bola bowling berarti apa? 2/5 mr kuadrat gitu ya. Nah, sedangkan omeganya kan ini kita pakai ya, omeganya. P per R. Jadi ini P kuadrat per R kuadrat kan? Kan omega dikuadratkan. Nah, si R kuadrat atas sama R kuadrat bawah ini bisa dibagikan, jadi habis dia. Oke. Nah, ini si 2 sama 2 ini juga bisa habis. Nah, ini berapa nih ya? Jadi setengah kali 5 kali 4 kuadrat berapa? 16 ya. Ditambah ini 1/5 dikali 1/5 dikali masanya tadi apa? Langsung aja ini M-nya ini ya. Berarti 5 ya. Kali P kuadrat. Nah, P-nya tadi 4. Oke, ini 5 bisa cari juga kebetulan. Ini 16 bisa bagi 2 berapa? 8 ya. 8 kali 5 40 ya. Ditambah ini 4 kuadrat 16. Maka bisa dapatlah energi kinetik totalnya adalah berapa itu? 56 Joule. Ya. Nah, seperti ini dia untuk menyelesaikannya. Mudah-mudahan ini bisa diikuti ya, mengerti. Beda sama yang sebelumnya. Kalau sebelum tadi kan hanya energi kinetik rotasi, karena dia hanya berputar di porosnya itu, di pusatnya. Sedangkan di soal ini, kalau menggelinding, berarti dia ada dua, ada energi kinetik translasinya, ada juga energi kinetik rotasinya. Gitu. Ya. Kemudian hubungan antara gerak kecepatan lurus sama kecepatan rotasi kita gunakan yang ini. Omeganya ganti dengan V per R. Oke. Ini juga harus betul-betul dipahami. Oke, lanjut lagi ya. Ini agak buru-buru jadi karena ini tadi waktunya cuma 30 menit kita dikasih waktu. Ini nggak banyak-banyak. Kalau belajar fisika 30 menit ya kayak gini jadinya modelnya. Ya mudah-mudahan bisa diikuti ya, walaupun agak lebih cepat dari biasanya. Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Contoh soal ini ya. Sebuah bola pejal bermassa 5 kg. Oke, masanya. Dilepas dari puncak bidang miring kasar hingga menggelinding. Nah, ini gerak menggelinding juga ya. Jika kemiringan bidangnya itu 30 derajat, dia ada kemiringan bidangnya. Tentukan besar energi gerak bola setelah bergerak 7 detik. Berarti ada waktunya 7 detik. Jadi di soal ini ada apa aja yang ada di sini berarti. Ini kan 7 detik. Berarti kita masukkan sini ada massa. Jadi ada massanya 5 kg. Kemudian nggak ada lagi ya. Gravitasi kalau di soal nggak ada kita gunakan yang gampang aja. 10 meter per sekon kuadrat ya. Kemudian sudut kemiringan itu 30 derajat. Oke. Jadi waktu.
Waktunya 7 detik. Diskon ya. Nah, energi kinetik total diminta ya. Karena kan energi kinetiknya dia menggelinding. Jadi ada translasi dan rotasi. Nah, jadi sebenarnya kita perlu cari apa? Cari berapa sih percepatannya kan gitu. Ya, ini saya buat ilustrasi gambar dulu. Saya buatkan ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ini miring bidangnya. Oke, nah, saya buat bola ya, bola pejal. Nah, inersia tadi 2/5, ini bolanya. Nah, ini sudutnya 30 derajat di sini. Nah, garis di situ gaya-gaya apa aja yang bekerja berarti. Nah, saya gambar gaya-gaya yang bekerja. Pertama ada gaya berat yang searah bidangnya. Ini kelas 10 udah belajar ini kan. Nah, ini yang ke bawah ini kan mg sin theta ya, atau sin alpha di sini ya. Kemudian ada gaya apa? Ada gaya gesek. Ya. Nah, karena menggelinding, berarti kan ada dua konsep. Yang pertama untuk yang lurusnya, sigma F sama dengan M kali A. Ini kan geraknya ke bawah. Nah, yang searah gerak kita buat positif ya. Jadi mg sin theta-nya kita buat positif. Mg sin alpha dikurang. Ini jadi mengurang si gaya geseknya. Kita buat kurang F sama dengan M kali A. Nah, ini M kali G sin berapa? Sin 30 derajat dikurang F sama dengan masanya tadi berapa? 5 ya. Ini 5 kali A. Ini 5 kali 10 kali setengah dikurang 5A sama dengan F. Jadi ini 10 bagi 2, 5. 5 kali 5, 25. Sehingga 25 kurang 5A, ini sama dengan gaya geseknya. Oke, nah kemudian setelah itu kita buat lagi untuk rotasi. Jadi sigma tau ya, sigma tau sama apa? I dikali alpha. Nah, untuk sigma tau-nya kita perhatikan sini kan porosnya di sini ya. Nah, ini berarti jari-jarinya itu sama dengan lengan gaya ya, R. Jadi saya buat ini R dikali gaya gesek sama dengan, nah kalau bola pejal apa? 2/5 mr kuadrat dikali alfa. Nah, alfanya itu kan sama apa? Alfa itu bisa kita buat jadi A, sorry, ini mana penghapusnya? A per R kuadrat. Iya ya. Jadi apa di sini kita buat tadi? A per R kuadrat, sir. A per R. Ya, karena kan kita tahu ya kalau A itu sama dengan R kali alfa kan. Alfa ini percepatan sudut ya. Bukan sudut yang 30 tadi. Jadi alfa sama dengan A per R ya. Ini kita ganti jadi A per R. Nah, R kuadrat dibagi R kan bisa coret satu nih R-nya kan. Seperti ini ya. Kemudian yang kiri kanan sama-sama dibagi R, kiri dan kanan. Ini jadi R-nya habis. Gitu ya. Oke. Nah, F-nya masukkan tadi yang 25, yang ini. Yang di bawah ini ya. 25 dikurang 5A. Itu kan F-nya ya. Sama dengan 2/5, masanya berapa? 5 ya. 5 kali A. 5 kilo. Ini bisa kita coret 5-nya. Gitu ya. Jadi 25 sama dengan, ini kan tinggal 2A. 2A ditambah 5A. Sehingga 25 sama dengan apa nih? 7A. Sehingga kita bisa peroleh berapa A-nya. A sama dengan 25 per 7. Oke. Ini satuannya meter per sekon kuadrat. Tapi belum selesai. Belum ya. Kita lihat dulu tentang, ini tadi, dia kan bergerak. Ya. Tapi gerakan ini GLBB. Kita gunakan rumus GLBB yang ada VT. Masih ingat rumusnya? Ini kelas 10 ya. VT sama apa? Masih ingat? V0 tambah AT, sir. Tambah AT. Iya, bagus. V0 tambah AT. Ya, bagus ya. Nah, V0-nya kan ini awalnya dia diam ya. Dilepas. Berarti dia dilepas tuh di awalnya diam. V0-nya 0. Tambah A-nya kita kasih 25 per 7 tadi yang dapat tadi nih. Yang sini ya. Nah, dikali berapa waktunya? 7 gitu. Nah, kebetulan ini habis 7-nya. Sehingga jawabannya berapa nih? 25 meter per sekon untuk kecepatan akhir. Tapi yang diminta apa? Energi. Berarti belum siap juga. Kalau energinya, cukup nggak di sini ya? Nah, energi kinetiknya berarti kan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik
rotasi. Nah, berarti di sini kita bisa buat nih setengah MV kuadrat ditambah setengah I-nya berapa tadi? 2/5 ya. Kan bola pejar ya. M R kuadrat, ini V kuadrat per R kuadrat. Ini kan bisa habis R kuadratnya. Ini 2-nya juga habis. Ini jadi berapa nih? 5 tambah 2. Berarti 7/10 ya. MV kuadrat. Oke, ini saya samakan penyebut ya. Nah, kita masukkan angka tadi. Jadi 7/10 dikali masanya 5. Kecepatannya berapa tadi dapatnya? 25 ya. 5, Sir. Kecepatannya 25 kuadrat. Berarti ini, wah tinggal hitung ya. Jadi ini berapa nih? 35 dikali 625 dibagi 10. Nah, silakan dihitung nanti. Nah, saya nggak usah ngitungkan di sini. Oke. Wow. Mudah-mudahan ini bisalah diikuti ya. Ini cukup kencang juga nih saya jelaskannya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Ada yang mau bertanya dari soal nomor 4 ini? Waktunya sih udah hampir habis. Nggak ada? Oke, saya review lagi ya. Jadi pertama itu kita harus cek dulu. Di sini kan dia geraknya menggelinding. Ya. Menggelinding berarti ada 2 gerak, gerak lurus sama gerak rotasi. Nah, gerak lurusnya kita gunakan yang ini ya, yang ini. Jadi sigma F-nya itu kita kasih apa? M kali A. Ini pelajaran kelas 10 dulu ya. Tapi ini dipakai juga sekarang di kelas 2. Nah, kemudian rotasinya berarti kita gunakan sigma tau yang ini. Sigma tau sama dengan I kali alfa. Alfa ini kecepatan sudutnya. Paham ya? Nah, sehingga nanti dari 2 konsep tersebut bisa diperoleh percepatannya, A-nya. Ya, 25/7. Tapi kan dimintanya energi. Pada saat 7 detik ini energinya. Berarti energi kinetik kan energi gerak, berarti harus ada kecepatannya kan, gerak. Gerak berarti ada kecepatan. Kita cari dulu berapa kecepatannya. Nah, kecepatannya kita gunakan yang ini. Rumus apa ini? Rumus kelas 10 juga lagi. Nah, ketemu lagi di kelas 10. Jadi kalau kelas 10 ini kalian udah paham, ini jadi mudah belajarnya. Kan kalau belum mengerti kali ya agak susah. Ini diingat ya, jangan dilupakan. Jadi pelajaran yang lalu itu harus ingat. Ini rumus apa itu? GLBB ya, kalau kalian masih ingat kelas 10 ya. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, dari konsep ini kita bisa dapat kecepatannya. Kecepatan pada saat 7 detik ya, itu 25 meter per sekon. Nah, baru kita ambil yang ini tadi. Berapa energi kinetiknya. Jadi energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Nah, ini gambarnya kan nggak ada ya di soal ini, tapi kita bisa ilustrasikan sendiri. Ya. Jadi kalau soal itu lebih mudah, kita buat ilustrasinya supaya lebih paham, kelihatan jelas. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, baguslah. Kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa sekian dulu pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan review ya, review materi dari awal ya, dari konsep momen gaya ya, kemudian sampai tadi energi kinetik rotasi. Tapi ada satu lagi yang kita belum ya, itu tentang nanti kalian ulang itu ya, diulang lagi materi-materinya supaya ingat. Untuk berikutnya kita bahas ini ya, tentang kesetimbangan ya, kesetimbangan benda tegar. Jadi diingat kesetimbangan benda tegar. Nah, coba nanti di psikologi dibuka, jangan lupa Bapak ingatkan lagi, psikologi itu ada Bapak buat materi dan juga kuis ataupun tugas. Di sini harus dikerjakan tugasnya ya. Bapak nggak ingin lagi kejadian seperti yang ada beberapa oknum siswa yang mungkin agak mungkin tidak mau mengerjakan, sehingga ketika diminta itu udah sebulan atau lebih gitu kan, jadi banyak gitu yang dikerjakan, sehingga dia stres sendiri gitu. Jadi Bapak harap tetap semangat dan rajin untuk mengerjakannya. Baiklah, sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.